Hari ini kita masuk ke bab 9 ya. Oke, ada yang mungkin mau bantu-bantu? Ya, ya. Berarti saya baca ya. Oke. Yuk, bab 9. Aset nomor satu, pendidikan bisnis di dunia nyata. Saya mau membuat pengakuan, saya lambat dalam membaca, saya banyak membaca, hanya saja saya melakukannya dengan sangat pelan dan seringkali harus membaca satu buku 2 sampai 3 kali untuk benar-benar memahami isinya. Selain itu, saya tidak pandai menulis, bahkan saya 2 kali tidak lulus pelajaran menulis sewaktu SMA. Mau tahu ironinya? Murid yang mendapat nilai C ini yang gagal dalam pelajaran menulis di sekolah dan sampai sekarang bukanlah seorang penulis yang hebat, punya 7 buku laris versi The New York Times. Intinya, nilai bagus bukan segalanya. Jangan salah, saya tidak meremehkan pendidikan. Saya percaya kepada pendidikan, bahkan sepenuh hati mempercayainya. Hanya saja, pendidikan yang paling saya percayai adalah pendidikan yang benar-benar memberi apa yang perlu Anda pelajari agar berhasil di dalam kehidupan. Saat saya merekomendasikan agar orang membangun bisnis pemasaran jaringan mereka sendiri, alasan nomor satu yang selalu saya sampaikan bukanlah demi berbagai produk yang luar biasa, bahkan mengubah kehidupan yang Anda wakili. Juga bukan demi uang yang bisa Anda peroleh atau kebebasan keuangan yang bisa Anda ciptakan. Ya, produknya seringkali hebat. Ya, saya juga sangat menekankan nilai kemampuan produk itu membuka jalan bagi Anda untuk membangun kekayaan. Akan tetapi, semua itu bukan keuntungan terpenting yang Anda peroleh dari pengalaman tersebut. Nilai nomor satu yang Anda peroleh dari pengalaman seperti itu adalah pendidikan bisnis di dunia nyata. 3 jenis pendidikan. Kalau Anda ingin meraih kesuksesan keuangan, ada 3 jenis pendidikan keuangan yang Anda butuhkan, yaitu skolastik, profesional, dan keuangan. Pendidikan skolastik mengajari Anda cara membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan ini sangat penting, khususnya saat ini. Secara pribadi, saya tidak begitu bagus pada tataran pendidikan ini. Seperti yang saya katakan, seumur hidup, nilai yang saya dapat itu C, karena saya tidak terlalu tertarik pada apa yang diajarkan. Pendidikan profesional mengajari Anda cara bekerja untuk mencari uang. Dengan kata lain, pendidikan ini mempersiapkan Anda untuk hidup di kuadran E dan S. Semasa saya remaja, anak pandai itu menjadi dokter, pengacara, dan akuntan. Sisanya meneruskan pendidikan ke sekolah profesi yang mendidik mereka untuk menjadi para medis, tukang ledeng, tukang batu, tukang listrik, dan montir. Di sini saya juga tidak cemerlang, karena tidak pandai dalam pendidikan skolastik, saya tidak didorong untuk menjadi dokter, pengacara, atau akuntan. Sebaliknya, saya menjadi kelasi kapal, lalu pilot helikopter untuk Korps Marinir di Vietnam. Saat berumur 23 tahun, saya punya 2 profesi. Yang pertama sebagai kelasi kapal, dan yang kedua sebagai pilot. Tetapi tidak pernah benar-benar menggunakannya untuk mencari uang. Pendidikan keuangan adalah ketika Anda belajar membuat uang bekerja untuk Anda dan bukannya Anda bekerja untuk uang. Anda mungkin mengira saya mendapatkan pendidikan keuangan di sekolah bisnis, tetapi nyatanya tidak. Yang dilakukan sebagian besar sekolah bisnis adalah mengambil mahasiswa yang cerdas dan mendidik mereka untuk menjadi eksekutif bisnis bagi orang kaya. Dengan kata lain, mereka melatih mahasiswa mereka untuk hidup di eselon atas kuadran E, tetapi masih kuadran E. Setelah kembali dari Vietnam, saya ingin kembali kuliah untuk meraih MBA. Tetapi ayah kaya membuat saya mengurungkan niat itu. Katanya, jika mengejar MBA dari sekolah bisnis tradisional, kamu akan dilatih menjadi karyawannya orang kaya. Kalau ingin kaya, yang kau butuhkan itu bukanlah pendidikan skolastik. Kau butuh pendidikan keuangan di dunia nyata. Keterampilan penting. Menjadi wirausaha dan membangun bisnis di kuadran B itu tidaklah mudah. Bahkan, saya yakin membangun bisnis di kuadran B adalah salah satu tantangan tersulit bagi siapapun. Alasan ada banyak sekali orang di kuadran E dan S adalah karena kuadran itu kurang menantang dibandingkan kuadran B. Andai kuadran B itu mudah, semua orang pasti melakukannya. Jika Anda ingin sukses dalam berbisnis, ada keterampilan teknis yang perlu Anda kuasai yang mungkin tidak Anda peroleh di sekolah. Contohnya kemampuan mengatur dan menetapkan agenda.
Ini lebih sulit daripada kedengarannya. Orang yang memasuki arena pemasaran jaringan seringkali mengalami semacam gegar budaya karena sebelumnya terbiasa menerima perintah. Anda mungkin terbiasa bekerja keras di kuadran E, tetapi sama sekali tidak punya pengalaman dalam menetapkan sasaran, mengatur rencana aksi, menetapkan agenda, mengelola waktu, dan mengeksekusi langkah-langkah produktif dalam urutan yang jelas. Mengejutkan mengetahui begitu banyak orang tidak memiliki keterampilan dasar ini. Mengejutkan, tetapi tidak mengherankan. Lagi pula, di kuadran E, Anda tidak benar-benar membutuhkan keterampilan semacam itu. Akan tetapi, begitu Anda memasuki kuadran B, keterampilan itu mutlak harus Anda miliki. Keterampilan-keterampilan itu sama pentingnya dengan keterampilan lain, seperti cara menyeimbangkan buku cek, menulis rencana keuangan, dan membaca laporan tahunan, keuntungan pajak, dan pelajaran yang diberikannya. Orang yang baru mengenal pemasaran jaringan seringkali kaget mengetahui keuntungan signifikan pajak dari bisnis rumahan. Sebagian besar orang setidaknya punya semacam prasangka bahwa orang kaya menikmati semua jenis keuntungan pajak yang tidak mereka nikmati. Tetapi karena hampir sepanjang hayat tinggal di kuadran E, mereka tidak punya konsep tentang apa saja keuntungan itu dan bagaimana sebenarnya cara kerjanya. Oleh karena itu, orang seringkali terkejut menyadari bahwa mereka juga bisa menikmati keuntungan pajak seperti itu dan mengantongi uang dalam jumlah yang signifikan sejak hari pertama menjalankan bisnis baru. Berkat perubahan terakhir pada peraturan pajak dan semakin banyaknya program khusus untuk usaha kecil serta wirausaha, sekarang lebih mudah menciptakan sendiri paket manfaat yang tidak kalah dengan dan bahkan melampaui apapun yang perusahaan besar umumnya tawarkan. Dengan memulai bisnis pemasaran jaringan di waktu senggang dan mempertahankan pekerjaan tetap, Anda mulai memperoleh keuntungan pajak orang kaya. Seorang pemilik bisnis paruh waktu dapat menikmati potongan pajak yang lebih besar daripada seorang karyawan. Kantor di rumah, mobil, bensin, klaim jarak tempuh, komputer rumah, internet dan telekomunikasi, travel, santap makan, hotel, produk personal. Oke. Itu hanyalah beberapa contoh benda yang Anda beli dengan uang Anda yang bisa mendapatkan potongan pajak sah begitu Anda memulai bisnis pemasaran jaringan dari rumah. Catatan, daftar itu disajikan untuk keperluan ilustrasi saja. Untuk saran pajak yang cocok dengan situasi pribadi Anda, hubungi konsultan pajak profesional. Sebagai contoh, Anda bisa menghemat pengeluaran untuk kendaraan, bensin, makanan, dan hiburan. Yang jelas, Anda perlu menghubungi seorang akuntan atau seorang CPA, Certified Public Accountant, untuk mengetahui secara pasti situasi Anda. Bahkan setelah itu, Anda akan menemukan bahwa ongkos konsultasi dengan akuntan itu juga termasuk potongan pajak. Dengan kata lain, pemerintah sebenarnya memberi Anda pembebasan pajak atas biaya mencari saran profesional tentang cara mengurangi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Salah satu keindahan pemasaran jaringan adalah eh, pemasaran seperti ini mengungkap tabir misteri dan mulai menunjukkan kehidupan di kuadran B kepada Anda. Poin saya membahas semua hal ini bukan hanya supaya Anda mengetahui insentif ekonomi signifikan dari penghematan pajak yang ada sejak hari pertama bisnis baru Anda. Tetapi lebih daripada itu, saya ingin memperjelas poin tersebut. Sebagian besar orang tidak tahu seperti apa rasanya hidup di kuadran B. Alasan sebagian besar orang terkejut mengetahui keuntungan pajak yang ada adalah bagi sebagian besar orang kuadran B itu boleh jadi adalah benua Atlantis yang hilang. Salah satu keindahan pemasaran jaringan adalah pemasaran seperti ini mengungkap tabir misteri dan mulai menunjukkan kehidupan di kuadran B kepada Anda. Selamat menikmati pendidikan bisnis di dunia nyata. Keterampilan kehidupan. Untuk meraih kesuksesan di dalam berbisnis, bukan hanya keterampilan teknis yang dibutuhkan. Yang bahkan jauh lebih penting untuk bisa sukses di kuadran B adalah keterampilan kehidupan. Kunci sukses jangka panjang dalam kehidupan adalah pendidikan serta keterampilan, pengalaman hidup Anda, dan di atas segalanya, karakter pribadi Anda. Contohnya, saya harus belajar mengatasi perasaan yang ragu, malu, dan takut ditolak. Keterampilan pengembangan pribadi lain yang saya pelajari adalah bagaimana saya bangkit setelah mengalami kegagalan dan bangkit melanjutkan. Inilah karakteristik pribadi yang wajib orang kembangkan jika ingin berhasil di bisnis kuadran B, entah itu pemasaran jaringan, waralaba, atau bentuk usaha baru.
Jika Anda tidak mempelajari semua ini di sekolah, tempat kerja, dan rumah saat Anda tumbuh, di mana Anda akan mempelajarinya? Di mana Anda akan menemukan bisnis yang menginvestasikan waktu pada pendidikan dan perkembangan pribadi Anda, sekaligus membantu Anda membangun bisnis? Di pemasaran jaringan, itulah tempatnya. Menarik sekali, Robert, bahwa Anda selalu menyebut pendidikan bisnis sebagai keuntungan nomor satu yang Anda lihat di bisnis itu, dan saya kira itu ada benarnya. Seringkali orang memperoleh keterampilan dan mengembangkan aspek-aspek pribadi mereka yang tidak bisa didapatkan di tempat lain lewat pengalaman mereka dalam pemasaran jaringan. Pemasaran jaringan mengajari orang cara mengalahkan rasa takut, cara berkomunikasi, dan memahami psikologi orang lain yang berkata tidak kepada mereka, serta mempertahankan keuletan di tengah penolakan dan tantangan dunia nyata lainnya. Berikut sejumlah keterampilan penting yang diajarkan oleh pendidikan bisnis nyata pemasaran jaringan, yaitu sikap sukses, penampilan sukses, mengatasi ketakutan, keraguan pribadi, dan kurangnya rasa percaya diri, mengatasi ketakutan ditolak, keterampilan berkomunikasi, keterampilan menjalin hubungan dengan orang lain, keterampilan mengelola waktu, keterampilan akuntabilitas, menetapkan sasaran praktis, keterampilan mengelola uang, keterampilan berinvestasi. Perusahaan pemasaran jaringan yang baik menyediakan program pelatihan yang mantap di semua area ini. Saya setuju, pendidikan jenis ini mutlak ternilai harganya. Bahkan sulit bagi Anda untuk mencari tempat lain yang menyediakan semua pelatihan ini dengan harga yang bagus, apalagi membayar Anda untuk mempelajarinya. Kami punya ungkapan umum dalam pemasaran jaringan bahwa inilah bisnis tempat Anda dibayar sambil belajar. Ungkapan yang hebat karena menggarisbawahi poin utama bisnis itu. Anda belajar sambil melakukannya, bukan hanya duduk di kelas selama bertahun-tahun mendengar seseorang berbicara tentang melakukannya. Pemasaran jaringan adalah sekolah bisnis di dunia nyata bagi mereka yang ingin mempelajari keterampilan dunia nyata seorang wirausaha, bukannya keterampilan seorang karyawan. Dalam pemasaran jaringan, pelatihan lebih dari sekedar teori. Intinya dalam mengalami langsung. Entah Anda berhasil menyelesaikan program spesifik yang Anda ikuti atau tidak, atau entah Anda berhasil atau gagal, mendapatkan banyak uang, pelatihan itu sendiri punya nilai besar bagi kehidupan Anda. Banyak orang akhirnya terjun ke bisnis lain dan menjadi lebih sukses berkat pelatihan serta pengalaman bisnis yang pernah mereka terima dari pemasaran jaringan. Nah, itulah poin sebenarnya. Juga alasan terbesar saya merekomendasikan bisnis ini kepada orang-orang selama 1 dekade terakhir. Begitu Anda bergabung, perusahaan pemasaran jaringan yang baik tidak hanya memberi Anda lintasan untuk berlari, tetapi juga mendukung Anda mengembangkan keterampilan dan kualitas yang Anda butuhkan untuk berhasil. Pemasaran jaringan adalah sekolah bisnis nyata bagi mereka yang ingin mempelajari kehidupan dunia nyata seorang wirausaha, bukan keterampilan seorang karyawan. Oke, kita selesai di bab 9. Oke, ada yang dapat sesuatu, mestinya banyak ya. Saya rasa mungkin menarik kalau teman-teman saling berbagi ya. Terutama mungkin yang sudah jalan di sini selama beberapa waktu. Tadi kan sudah diceritakan ya bahwa di bisnis HDI itu di bisnis pemasaran jaringan ya diajari keterampilan-keterampilan keterampilan-keterampilan bukan cuma yang teknis ya, tetapi yang justru lebih penting adalah karakteristik. Kalau saya sendiri ya, saya awalnya kalau mungkin saya sharing, saya orang yang sangat takut ditolak ya. Bagi saya penolakan itu dulu sangat menyakitkan sekali gitu ya. Bahkan awal-awal dulu ketika saya jalan dan jalan sendiri dan saya ditolak, saya ingat ya, saya nangis gitu ya. Saya nangis dan tapi ya tadi ya, kemudian ya setelah itu saya menguatkan diri sendiri dan saya jalan lagi gitu ya. Hari ini setelah sekian lama akhirnya ya itu jadi biasa. Penolakan itu akhirnya menjadi biasa gitu ya. Bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan lagi. Dan juga yang membuat saya kuat adalah saya juga melihat membandingkan dengan bisnis-bisnis lain ya. Sekarang kalau ngomong ditolak, bukankah bisnis lain juga semuanya ditolak ya? Apa sih yang nggak pernah ditolak gitu ya? Bahkan seseorang yang buka kafe di pinggir jalan sudah pakai papan nama besar-besar aja. Nggak semua orang tuh yang lewat di depan kafenya juga masuk tuh ke kafenya. Lah orang yang nggak masuk ke kafenya kan sama aja menolak dia kan, gitu ya.
Terus saya belajar apa lagi? Oh, mulai harus membuat sasaran, target, gitu ya. Mulai diajari membuat impian. Nah, dari impian mulai dipecah, gitu ya, menjadi target kecil-kecil. Apa yang mulai harus dicapai setiap bulannya, setiap minggunya, bahkan sampai setiap harinya. Apa yang harus dilakukan? Proses seperti apa sih yang harus dilakukan? Saya hari ini harus presentasi berapa kali? Saya sudah buat janji belum gitu ya. Mulai buat daftar nama, terus mulai membuat janji, terus mulai belajar presentasi gitu ya, belajar caranya ngomong. Nah, keterampilan public speaking, keterampilan untuk berkomunikasi, berbicara itu juga harus dilatih gitu ya. Semakin sering melakukannya, nanti akan semakin bagus gitu ya, semakin tajam. Pertama-tama saya dulu presentasi itu ya menghafalkan materinya gitu ya. Fokusnya masih menghafalkan materi. Setelah sekian kali saya melakukan presentasi, materinya sudah mulai hafal. Bahkan akhirnya saya baru mulai mengerti. Ya, jadi kalau mungkin buat teman-teman yang hari ini awal dan Anda belajar presentasi dan Anda belum mengerti ya apa yang sebetulnya Anda presentasikan. Saya juga mengalaminya dulu awalnya seperti itu. Setelah sekian kali baru saya mulai mengerti. Oh, sebetulnya yang saya presentasikan tuh sebetulnya ini loh. Nah, baru dari situ mulai belajar teknik untuk menyampaikannya, gitu ya. Belajar untuk intonasi, artikulasi, mengatur kecepatan berbicara, kemudian penekanan-penekanan, titik closingnya ada di mana, kemudian belajar body language, gitu ya. Eh, Raut wajahnya harus seperti apa, sikap berdiri, kalau duduk ya sikap duduknya seperti apa, gerakan tangan, gitu ya. Bahkan kalau presentasi one on one, saya belajar menulis terbalik loh. Teman-teman yang mungkin pernah saya dampingi tahu ya, saya kalau presentasi one on one nulisnya pasti terbalik. Ya, jadi kertasnya tuh pasti ngadep apa prospek dan saya menulis terbalik. Ya, beberapa orang suka ini ya heran gitu ya ketawa. Kok bisa sih kamu nulis terbalik? Pak Ronald, Yes, tuh coba tuh Bu Ana, sekarang saya manggilnya Bu Ana loh. Bu Ana boleh sharing nggak itu? Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Saya manggilnya Bu Ana. Bu Ana. Maka perkenalannya kan Ana kan. Oh, Goncana toh. Loh lah ya kan dia bilang kemarin namanya Ana kan. Oh ya, ya. Iya. Ya kalau kalau saya manggilnya Ana dia nggak noleh. Cik Kim, Iya, iya kok. boleh sharing nggak Cik Kim? Yang dimaksud kayak apa tuh? Pengalamannya Cik Kim dari yang berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan sama bacaan ini apa ini? Ya, dari awal kan dulu saya sudah pernah member lama ya. Itu Hmm. kan konsumsi konsumsi produk. Tapi nak untuk Hmm. jalankan kan belum sih ya, karena kan mikirnya jualan-jualan. Kan kadang saya sendiri kalau ketemu orang aja itu malu. Terus apalagi kalau nawarkan produk, belum bisa nawarkan waktu Dulu itu. Cik Kim malu ya? Malu dong, Karena malu. kayak gini loh, nggak tahu karena hari ini teman-teman lihat Cik Kim kan beda. Oh ya, ya bedanya apa? Paling Nah, sekarang kalau kan bedanya berani hari ini ngomong menurut saya gitu udah loh. malu-maluin. Nggak. Cik Kim, Kadang berani ngomong. boleh cerita nggak Cik Kim? Dulu malunya Cik Kim sampai kayak apa sih? Loh, karena kan gini loh Cik Kim, nah, buat teman-teman yang kemarin di Diamond Class mungkin agak akan paham apa yang saya sampaikan, ya kan? Kalau dibilang bahwa Cik Kim ini malu-malu kan bingung. Kemarin itu teman-teman Cik Kim itu ya kan menjuarai challenge dari eh, apa Diamond Class kemarin, ya dia itu berhasil mendatangkan teman-temannya donen-donennya, rekan-rekannya, prospek ke acara The Leader Within Semarang kemarin. Dan Anda tahu jumlahnya teman-teman? Jumlah totalnya tuh 13 orang, teman-teman. Wow. Nah, makanya kan saya bilang, kalau teman-teman yang hadir kemarin, pasti bingung kan? Hah, malu-malu. Gimana ceritanya malu? Oh, bisa ngundang 13 orang, kok malu-malu tuh. Boleh tahu nggak, Cik Kim? Malu-malunya tuh dulu kayak apa tuh, Cik Kim?
Ya dulunya malu kan memang belum ada pelatihannya untuk ngomong di depan orang. Terus pembelajaran maksudnya kita tuh kalau ya itu training-trainingnya itu ya setelah saya banyak maksudnya ngikuti seminar, terus banyak itu apa para mentor yang mendukung lah, mensupport. Hmm. Kita harus maksudnya gini, kita kan yang penting kita tuh nggak nyalain orang, nggak itu yang penting kan tujuan kita baik ke orang dah itu aja intinya. Ya udah kita lakukan ketemu orang pun ya kita sharingnya ya untuk kebaikan mereka, nggak untuk keuntungan saya pribadi sih tujuannya itu aja mengajak rekan kerja untuk sukses bersama intinya. Mantap. Benar ya, oh, ya itu. Oh, berarti dulu tuh takutnya tuh karena ini ya, apa Ya, namanya? karena kita menawarkan produk tuh dikira kan kita untuk memanfaatkan orang. Ini loh apa itu. Nah, sekarang kan mikirnya produk ini bagus, bagus dalam arti untuk kesehatan kita maupun untuk keuangan kita ke depannya. Kalau mentor kita yang lain bisa, kenapa kita kok nggak bisa? Nah, itu dari itu kan mungkin orang juga melihat itu ya dari dulu saya ketemu orang aja ya takut apalagi untuk menawarkan produk yaitu ya Oke, juga kalau saya itu dari ambil mentor. kesimpulannya nih teman-teman ya kan. Nah, ini kalau dari Cik Kim ini ketakutannya tuh yaitu kok jualan, kok apa ya? Mungkin pikirannya ngambil uangnya orang gitu ya. Ya, ya. Nah, tapi ayah membuat Cik Kim berani selain mencoba juga cara berpikirnya juga diganti, ya kan? Aku nggak mau ngambil uangnya orang kok. Wong aku ini loh berbuat kebaikan, ya kan? Wong mereka tuh loh kalau konsumsi produk HD kan sehat, ya kan? Dan perubahan yang luar biasa. Saya melihat perubahannya Cik Kim sangat banyak, teman-teman. Bahkan Yes. eh apa namanya eh terakhir-terakhir ini menurut saya sangat-sangat produktif. Cik Kim ini sangat Yes. produktif. Jadi memang beda banget dengan di saat saya pertama kali ketemu sama Cik Kim. Wah, kasih plus dulu dong, Ya, luar thank you, biasa. thank you. Doanya ya. Terima Kenapa? kasih. Yang enggak, terima kasih supportnya yang membuat semangat. Maksudnya kadang kan juga down tuh ya. Downnya Ya, dalam arti kita udah nawar-nawarin tapi kok maksudnya ditolak tuh dalam arti dia tuh enggak mau produknya, tapi dalam arti dalam keuangan. ya itu kan menarik kan. Jadi bukan masalah ditolaknya, tapi bagaimana handle itu kan. Itu kan yang dibahas di buku ini juga. Ya. Yuk, satu lagi teman-teman sebelum saya ngulas, ada lagi nggak mau sharing? Bu Naning mungkin? Atau Mbak Mia? Sisil? Mungkin Nah, mau sharing? Bulia tuh. Silakan Bulia. Itu foto atau kamera sih itu? Oh, kamera Ibu loh. Naneng udah buka buka mic Oh iya, tuh. ya, oke, oke. Bu Naning, Bu Naning. Ya, 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 Bu Naning. Gimana Bu Ya, Naning? baik. Eh, yang yang paling utama yang saya dapat di sini banyak sekali sih, tetapi yang paling kena di hati saya itu bagaimana menetapkan sasaran praktis. Karena apa? Saya terbiasa sebagai karyawan. Jadi semuanya kan udah tertata, tinggal mengikuti aja Hmm, gitu kan. Nah, hmm, sekarang segala sesuatunya kan harus mengatur sendiri. Kalau misalnya saya sudah mencoba untuk membuat janji atau apa, ternyata tidak bisa kan tetap saya harus menetapkan ya apa kemudian penggantinya, apa yang harus lakukan. Nah, itu yang saya pelajari benar-benar saat ini. Itu aja. Banyak sekali yang lain tetapi yang paling kena. Oke, thank you, Bu Naning. Ya, jadi menarik ya teman-teman. Jadi di buku ini ternyata dikupas, ya. eh Kembali lagi disorotin. Pembelajaran kuadran kiri sama kuadran kanan itu beda, ya kan? Bahkan hari ini disorotin, ya kan, bahwa yang keterampilan yang harus yang mutlak, ya kan, yang mutlak untuk menjadi seorang kuadran B, ya, itu justru berbeda banget. Halaman 57 ya, sebentar, tadi mana ya? Ya, halaman 57, paragraf kedua tuh ya. Jadi, orang yang memasuki arena pemasaran jaringan seringkali mengalami semacam gegar budaya. Jadi maksudnya gegar budaya itu kayak tidak biasa gitu ya.
karena sebelumnya terbiasa menerima perintah. Anda mungkin terbiasa bekerja keras di kuadran E, tapi sama sekali tidak punya pengalaman dalam menetapkan sasaran, mengatur rencana aksi, menetapkan agenda, mengelola waktu, dan mengeksekusi langkah-langkah produktif dalam urutan yang jelas. Jadi lucu ya, justru sebetulnya kuadran B itu keterampilannya itu justru yang penting di sini teman-teman. Ya, jadi kita ini betul-betul belajar bagaimana caranya mengatur ini semua. Makanya lucunya orang yang tidak paham kadang kan mikir kan, ngapain nih ikut training kok mimpa mimpi ya toh. Ini mentor ini ngomong apa toh nih ya kan. Loh, ternyata itu adalah skill penting loh. Kenapa kok banyak orang meremehkan? Buat saya, pertama, karena mereka nggak paham. Ya kan? Kenapa? Ya karena nggak pernah diajarkan dari kecil. Ya kan? Dia banyak orang tidak memahami. Dia kerja di perusahaan. Itu kan di levelnya kan level bawah. Ya kan? Nah, orang ownernya itu sebetulnya yang dilakukan tuh ini. Makanya kuadran B itu sebetulnya kita tuh diajarin seorang owner tuh harus apa. Ya kan? Tapi banyak orang merasa ini tidak penting. Kenapa? Ya karena nggak paham bahwa ini sebetulnya keterampilannya owner. Ini keterampilannya pengusaha. Ya, kelihatannya remeh, ya kan? Tapi untuk kita ahli di situ, ya seperti tadi Bu Daning ceritakan, yang menarik adalah pada waktu kita ini belajar menetapkan, tadi kan Bu Daning juga ngomong kan, menetapkan tujuan, ya kan? Lalu buat rencana, lalu rencananya dieksekusi, terus pada waktu rencananya dieksekusi dapat hambatan, apa yang harus saya lakukan, ya kan? Makanya kalau kita akan sering berguru kan, kita harus punya plan A, plan B, plan C, sampai plan C. Gitu. Jadi maksudnya apa? Ya intinya kalau kita sudah menetapkan tujuan, ini harus tercapai, ya kan? Jadi ini yang dimaksud bahwa keterampilan-keterampilan yang sebetulnya sangat-sangat mahal, ya. Lalu mana lagi ya? Coretan saya kok hilang semua ya? Nah, bahkan di sini dikatakan betul-betul adalah keterampilan kehidupan, ya. Keterampilan kehidupan yang kayak apa? Halaman 59. Belajar mengatasi perasaan ragu, malu, takut ditolak, ya kan? Itu keterampilan kehidupan itu, ya. Karena tadi, kalau ini kan nanti Pak Ronald juga sudah ceritakan bahwa sebetulnya kita mau buka apa aja juga ditolak, ya kan? Cuman saya mau nambahin Pak Ronald, bedanya kalau kita buka kafe gitu kan, orang lewat tuh kan sebetulnya kita ditolak, tapi minimal nolak itu nggak ngomong Pak Ronald. Jadi hati kita tuh nggak sakit. Cuman Yes. kadang-kadang ya itu mungkin menurut saya orang-orang tuh mungkin lebih suka dicuekin kali ya. Tahu-tahu nggak punya temen gitu. Ya, cuman kalau kita di sini kita berinteraksi dengan orang, ya memang kita mendengarkan, kita berdiskusi dengan orang dan orang itu mengatakan langsung. Tapi kembali lagi, bukan menghindari penolakan yang harus kita latih. Yang harus kita latih adalah bagaimana caranya mengelola, ya kan? Ini yang terus dari tadi di sini kan diingatkan. Keterampilan pengembangan pribadi lain yang dipelajari, bangkit setelah mengalami kegagalan. Loh, itu mahal loh itu, ya. Dan saya juga sering ceritakan, kenapa kok butuh mentor? Saya percaya kok, nggak usah di ruangan Zoom ini. Orang seluruh Indonesia, ya, 95%, 98% kalau ditanya, saya yakin jawabannya itu tahu. Kalau sudah jatuh, apa yang harus dilakukan? Ya, saya yakin serempak, bangkit, gitu. Saya yakin itu jawabannya serempak, ya kan? Tapi pertanyaannya, siapa yang melakukannya setiap kali jatuh bangkit? Lah itu yang sedikit. Ya, makanya butuh mentor. Ingat, hati, otak, dan tindakan ini harus selaras. Tapi kita sama-sama tahu, hati dan otak kita itu tidak selaras. Contoh yang paling gampang adalah jatuh cinta. Kemarin saya ngobrol sama downline saya baru, ya. Jadi saya punya
downline baru saya yakin downline baru saya nggak masuk ya, toh. Jadi saya bisa ngomong bebas. Downline saya tuh judesnya luar biasa, teman-teman. Ngeri. Itu. Contoh ya, contoh. Anda kalau kepengen tahu ya, judesnya kayak apa. Jadi dia tuh cerita, kemarin itu, aku ini beli, apa namanya, ditanya sama tetangganya, dari mana? Oh, kemarin kok ke Alfamidi ngapain? Oh, ini ngambil uang di ATM. Gitu. Terus dia udah ngomong, aku tuh sudah nggak seneng kok kalau sudah ditanya gini. Ya kan? Terus apa? Dia mau nanya apa? Ngambil uang berapa? Ngapain sih? Ngurusi urusan orang. Sejudes itu, teman-teman. Nah, dia punya anak. Dia bilang, anaknya tuh nurun dia. Dia ngomong, 100% tuh duplikasinya dia. Yang luar biasa. Ya kan? Anaknya tuh pacaran, itu kalau berantem, itu tuh mesti laporannya ke dia. Dan luar biasanya, dia kalau dilaporin sama anaknya, dilaporin ke calon mertuanya, luar biasa. Jadi tuh kalau tengkar tuh gede. Ya, jadi apa namanya? Sebentar, saya kok jadi lupa ya. Saya cerita apa ya? Oh ya, oke. Nah, saya kan lihat judesnya luar biasa. Lah, lucunya, downline saya ini, kalau anaknya sama calon menantunya ini berantem, dia tuh selalu belain calon menantunya. Lucu ya. Jadi nggak belain anaknya. Biasanya kan kalau lapor gitu ya dibelain anaknya. Enggak, dia belain calon menantu. Ya kan. Dia cuma bilang gini, loh, kok aku kan tahu anakku ini kan menyebalkan kayak aku dulu kan. Dia tuh mudanya dulu. Kayak mudanya saya dulu. Jadi aku tuh tahu kok, aku ini jahat. Makanya kalau sampai ada orang mau sama dia tuh baik banget berarti. Makanya aku tuh belain sama dia. Itu. Jadi menurut saya gobloknya ini calon mantuku ini goblok katanya dia. Kenapa kok mau sama anakku katanya dia gitu. Nah, maksud saya itu saya pengen menggambarkan. Saya cuman pada waktu itu komentar apa? Wah, ini orang ini lagi betul-betul jatuh cinta nih. Kenapa? Nah, ya itu sampai jeleknya tuh loh nggak kelihatan. Saya tuh diceritain tuh cuma gini, ya Tuhan, sampai segitunya ya. Jadi itu katanya ya. Itu kalau mereka berantem, ini belum nikah loh teman-teman. Ya, itu kalau berantem ya, itu sampai meso-meso bangsat apa tuh keluar semua loh teman-teman. Makanya luar biasa toh. Tapi itu saya bilang, loh, tapi itu sabar ya. Loh, makanya kan aku bilang, dia tuh baik banget. Yang salah tuh anakku. Dia bilang gitu. Tapi itulah jatuh cinta. Ya kan? Lihatlah bagaimana hati dan otak. Itu sinkronnya tuh susah. Oke? Makanya saya tuh ngeri teman-teman. Setiap kali saya tuh melihat bahwa orang di masa pacaran atau di masa pranikah tuh sudah sampai kayak gitu. Saya tuh ngeri. Kenapa? Ya karena pada waktu itu perasaannya kan masih berbunga-bunga ya. Ya kan? Tapi pada waktu jalani pernikahan kan panjang. Ya kan? Ya tapi itulah teman-teman. Jadi hati, otak, dan tindakan itu harus selaras. Ya kan? Makanya belajar bagaimana bangkit dari kegagalan didampingi mentor itu penting. Ya kan? Saya nggak tahu, aduh kalau saya minta ceritanya teman-teman tambah panjang nih ya. Saya sebetulnya pengen cerita teman-teman siapa yang pertama kali pada waktu mengalami gagal, pada waktu mengalami kesulitan, contoh, ya toh, seperti tadi yang Bu Daning sempat ceritakan, sudah janjian, ya kan, terus batal, terus sama mentornya, sama plannya, coba buka daftar namanya lagi, ya kan, itu di hati tuh jengkelnya luar biasa. Ayo siapa yang ngalami itu kasih jempol. Saya ini yakin semua, termasuk saya teman-teman. Makanya kan saya bilang pentingnya pendampingan, ya kan? Saya Kenapa? sampai ditunggoni loh. Nah itu karena apa? Menyelaraskan hati dengan otak ini, ya kan? Mentor itu nunjukin, nuntun apa yang harus dilakukan, tapi menyelaraskan ini, ya kan? Loh itu makanya kan saya bilang saya bisa cerita karena saya ngalami. Pada waktu kita ngalami kegagalan disuruh bangkit, ya kan? Respon pertama itu jengkel. Jadi lucu teman-teman.
kita ini ditunjukin jalan yang benar, malah kita jengkel sama mentornya. Saya juga. Jadi Anda jangan malu, teman-teman. Karena saya juga. Itu garis bawahi. Saya juga. Itu. Makanya sekali lagi pada waktu kita baca ya kan, kenapa kok pendidikan ini penting banget loh? Ya jelas lah. Ingat, secara teori, gagal bangkit itu kan gampang. Ya kan? Tapi itu problemnya adalah pada waktu praktek. Itu. Karena salah satu problemnya hati dan pikiran dan otak. Ya kan? Ini selarasnya itu susah. Ya kan? Belajar nyelaraskan ini loh. Itu. Ya. Bisa dilatih. Ya kan? Bisa. Itu. Karena apa? Sekali lagi, kuadran kiri tidak pernah melatih hal itu. Ya. Lalu karakteristik pribadi, kembang berbasis bisnis, pengawasan saya, warna bentuk usaha baru jika ya intinya di mana lagi bahwa tadi mana ya? Nah, intinya bisnis yang menginvestasikan waktu pada pendidikan dan perkembangan diri, ya kan? Ingat, kita juga sering diingatkan kan bahwa pertumbuhan diri kita, ya kan? Nanti omset kita juga naik. Kita kan selalu ngomong gitu kan, ya. Jadi itu yang harus kita evaluasi. Mengalahkan rasa takut, cara berkomunikasi, tadi juga Pak Ronald juga sempat singgung ya, cara berkomunikasi itu juga perlu diajarkan, karena kembali lagi, banyak orang saya yakin, ya kan, komunikasinya caranya salah. Jadi sekali lagi, komunikasi dengan berbicara itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, komunikasi itu berarti saya punya maksud apa, itu nyampe ke lawan bicara kita, ya kan. Nah, tapi seringkali kita terjebak dengan aku kan udah ngomong. Nah, itu itu jebakannya ya kan. Makanya cara berkomunikasi, memahami psikologi orang lain, berkata tidak kepada mereka, mempertahankan keuletan di tengah penolakan dan tantangan dunia nyata lainnya. Kalau keterampilan-keterampilan ini kemarin di Business School di Business School sudah ada ya. Itu. Jadi saya lewatin aja langsung, dan yang menarik adalah sekali lagi mendapatkan tempat Anda dibayar sambil belajar. Itu yang enak, ya kan? Makanya sudut pandang kita ini yang harus berubah, ya kan? Kita melihat dari tempat yang berbeda. Bayangkan bisnis belum jadi, ya kan? Tapi kita bisa dapat reward, bisa dapat uang, ya kan? Kalau saya boleh sedikit cerita kemarin pengalamannya Pak Sasbron, ya kan? Pak Sasbron cerita, ya kan, bahwa saya ini sebetulnya banyak mengalami kegagalan loh, ya kan? Rekan-rekan saya tuh loh masih belum bisa aktif dan segala macam ya toh. Terus saya tanya, Pak Sasbron, bonusnya kalau jalan dapat berapa? Lah ya lumayan sih Pak, 2 juta, 3 juta, kadang-kadang 4 juta. Lumayan enggak Pak? Ya lumayan Pak. Lah ya itu, bayangin, bisnis belum jadi udah dapat 4 juta. Jadi sudut pandang berpikirnya teman-teman. Kadang kita di HD itu lucu. Pada waktu kita merasa bahwa para mentor kan kalau di training kan ngomongnya kan nggak sampai situ. Ngomongnya tuh downline-nya harus jalan, downline-nya mandiri, jaringannya ngembang. Lah, punya saya tuh nggak sampai situ. Ya kan? Kalau saya nggak sampai situ, berarti saya memang bukan bidangnya di sini. Nanti dulu teman-teman. Intinya belum. Sabar. Makanya sudut pandangnya diubah. Bayangkan, bisnis Anda aja belum jalan sampai seperti itu, sudah dapat income. 2 juta, 3 juta, 4 juta. Luar biasa kan? Bisnis apa lu? Ya kan? Belum jalan bener udah dapat banyak. Bahkan beberapa teman di sini kan udah dapat jalan-jalan naik kapal pesiar kan? Jadi luar biasa kan? Itu. Jadi sudut pandang berpikirnya yang harus diubah. Ya, mungkin ini ya teman-teman yang kita bisa bahas hari ini. Ya, pokoknya saya ingin garis bawahi di sini kita dikuatkan dengan pernyataannya Robert Kiyosaki ya kan, bahwa memang keterampilannya beda ya, dan ini juga kan juga para mentor ya kan sering mengingatkan problem di bisnis HD seringkali bukan masalah teknis. Ingat, masalah teknis itu gampang ya, seringkali problemnya adalah problem-problem non teknis. Nah, inilah keterampilan kuadran B, ya kan? Apa itu? Keterampilan kehidupan, ya, cara berkomunikasi, negosiasi,
ya kan? Berapa banyak dari kita, ya, seringkali kita mempunyai sebuah tujuan, tapi terus pada waktu kita mempunyai banyak hambatan, terus akhirnya malah berhenti, ya kan? Padahal seorang pengusaha kan tidak melakukan itu, ya kan? Saya pengen ke sana. Hambatannya apa? Oh, ada hambatan A. Berpikir gimana caranya A ini apa namanya diselesaikan, ya kan? Kayak seperti contoh seperti saya dulu, saya ngalami, ya kan? Orang tua saya tidak support, ya kan? Kan bukan berarti kita berjuang untuk keluar dari kartu keluarga kan ya? Yang kita usahakan adalah gimana ya nego sama orang tua, ya kan? Kira-kira apa ya yang membuat akhirnya bisa, ya kan? Berusaha untuk berkomunikasi, berusaha untuk negosiasi, ya kan? Bahkan apa namanya? eh, saya menemukan cara yang paling efektif adalah dapat hasil. Dan ternyata benar. Setelah saya dapat hasil, orang tua saya support. Itu. Jadi, ini adalah kemampuan yang harus kita punya. Keterampilan kehidupan. Dan sekali lagi, teman-teman, mohon maaf ya yang kemarin saya dampingi, ya, karena Anda akan mendengarkan kalimat saya lagi, ya, karena kemarin pun saya juga barusan mengingatkan beberapa downline saya bahwa impian atau mimpi itu tidak pernah mati. Mimpi itu hanya akan tidur, ya kan? Dan kalau kita ini tidak pernah mewujudkan impian kita, suatu saat nanti dia itu akan bangkit kembali. Dan dari cerita para senior, mimpi itu biasanya muncul biasanya pada waktu di masa tua, ya kan? Makanya kan tidak heran kan kita hari ini ngelihat banyak orang di sekitar kita pada waktu mereka di usia-usia mereka pensiun, ya kan? Mereka itu selalu ceritanya apa? Yang diceritakan adalah penyesalan. Kamu tahu nggak dulu itu sebetulnya ya, itu bisnis itu, ya kamu tahu yang gede, tuh pimpinannya, itu temanku. Oh, itu dulu ya, dia pada waktu bangun, sebetulnya yang diajak pertama kali itu saya, ya kan? Nah, cuman nggak mau, ya kan? Hari ini besar, ya kan? Sering kan kita mendengarkan cerita-cerita seperti itu kan? Dulu itu ya, oh, rintisnya dulu, sebelum di situ, itu bareng sama saya. Ya kan? Jadi banyak penyesalan-penyesalan yang keluar karena mimpinya tidak diwujudkan. Ya, jadi makanya saya remind teman-teman dan kembali lagi kalau saya pribadi saya bersyukur saya diizinkan Tuhan untuk mewujudkan mimpi itu satu persatu, ya kan? Sehingga kalau saya pribadi itu rasanya hari ini tenang aja. Pokoknya saya punya impian gimana caranya mewujudkan. Yang ini menghalangi mikir gimana ya caranya untuk menyelesaikannya, ya kan? Jadi belajar berkomunikasi, bernegosiasi. Ingat ya teman-teman, kita semua tidak pernah mengajarkan Anda untuk keluar dari kartu keluarga. Karena kita tahu kan, karena pada waktu jalan pertama kali di AD itu, biasanya lingkungan ini kan yang apa namanya tidak support ya. Ingat ya, saya tidak nyuruh Anda keluar dari kartu keluarga loh ya. Negosiasi, ya kan? Itu yang perlu belajar tuh. Ngomong dengan baik, ya kan? Nada bicaranya diatur, bahkan mungkin kalau pasangan suami istri mungkin sambil bermanja-manja, ya kan, itu ada banyak, ya intinya apa impian kita bisa tercapai. Mungkin itu aja teman-teman untuk hari ini, ya. Ada yang mau nambahin? Sudah 8:44 atau enggak tutup aja dengan doa. Yuk, Yuk, saya siapa yang berdoa. memimpin doa yuk? Ya, Oke. saya berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur untuk komunitas positif yang kami punya dan pengetahuan-pengetahuan yang boleh kami pelajari pagi hari ini. Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat buat kami, semakin terus membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk meraih segala impian, dan kami rindu Tuhan untuk melalui bisnis jadi ini kami bermanfaat buat orang banyak, menjadi berkat buat orang banyak. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap langkah kami hari ini ada dalam penyertaan Tuhan, dan Tuhan memberkati pekerjaan tangan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin.
Amin. Yuk kita foto. Ya, on cam dulu. 1, 2, cekrik. Ya, oke. Sampai besok pagi. Oke, sampai besok pagi. Mbak Sari stay Corona, dulu ya. makasih, Wan.